Hai teman-teman, kali ini diawali dengan kegiatan pagiku. Aku lagi refill beras teman-teman. Ini berasnya ada 2 karung ya. Sebenarnya udah dibeli dari beberapa hari yang lalu, tapi stok berasku yang lama masih ada, jadi aku pakai dulu sampai habis gitu ya, biar aku tahu misalnya 5 kilo atau 10 kilo itu berapa hari gitu teman-teman. Kebetulan kalau misalnya beli 10 kilo itu lebih dari 10 hari sih teman-teman, sekitar 11 atau 12 hari ya baru habis gitu. Ini kemarin kami beli 2 karung, satu karungnya ini 5 kiloan gitu ya. Jadi kalau misalkan beli 5 kilo itu nggak cukup untuk dimakan 1 minggu teman-teman. Karena kalau 5 kilo itu kemarin aku hitung sekitar 6 harian gitu ya. Jadi kalau 1 minggu itu kan 7 hari gitu ya teman-teman. Jadi aku belinya 2 karung gitu. Sebenarnya pengennya sih yang 1 karung yang langsung 10 kilo, cuman kemarin stoknya di tokonya udah habis gitu ya. Teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu diberi kekuatan dan kesehatan yang baik ya. Kalau pagi-pagi kalian diawali dengan kegiatan apa? Kalau aku kegiatannya itu nggak tentu teman-teman. Biasanya kalau bangun tidur kadang aku langsung masak ataupun misalnya langsung bersihin dapur, itu nggak tentu ya. Jadi aku nggak ada aturan yang pasti kalau misalnya bangun tidur langsung ngerjain apa gitu. Ini tadi kebetulan memang aku langsung refill beras dulu ya, karena setelah ini aku mau masak. Biasanya para mama sih biasanya senang ya kalau udah refill beras atau refill bumbu-bumbu dapur ataupun yang lainnya gitu ya. Karena kalau misalnya isi-isi atau bahan-bahan yang di dapur itu udah pada kosong tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi kalau udah penuh rasanya tuh semangat sih kalau aku teman-teman. Kalau kalian gimana? Boleh komen di bawah ya. Terus ini aku lagi nuangkan ini sisaan beras ya, ada sedikit di dalam karungnya, aku tuangkan ke nasi sisaan yang untuk dikasih ke ayam. Biasanya pagi-pagi 5:30 itu aku udah kasih ayam makan ya. Kami ada piara ayam kampung, ada sekitar 4 atau 5 ekor gitu teman-teman. Terus ini lanjut aku mau bersihkan tali karungnya tadi, aku masukin di tempat sampah gitu ya. Terus ini lanjut aku simpan juga si gulanya ini. Untuk stok gula minggu ini masih ada, bahkan masih lumayan banyak sih teman-teman gula di dalam lemari itu ya, karena setiap kali beli beras pasti ada hadiah gulanya gitu. Lanjut ini aku mau salinasi sisaan yang semalam ya. Ini aku pindahin dulu. Nanti lanjut aku mau masak nasi. Kalau teman-teman masak nasinya itu jam berapa? Kalau aku sih nggak tentu ya. Kadang jam 5 lewat atau kadang 5:30. Karena di rumah itu yang sarapan pagi cuma aku. Kalau anak sama suami itu jarang sarapan ya, bahkan tidak pernah sarapan, paling bawa bekal gitu. Terus di sini aku mau bukain tirai jendela. Memang seperti ini biasanya aku ya kalau setiap pagi. Senang gitu kalau misalnya pagi-pagi itu buka pintu atau buka jendela biar bisa menikmati udara pagi gitu teman-teman. Segar sekali ini teman-teman. Ini masih gelap ya, tetangga masih belum matikan lampu, tapi tadi aku udah matikan lampu depan ini teman-teman. Nah, ini lampu di jalan masih hidup juga ya, belum dimatikan. Seperti inilah keadaan di
depan rumah atau di lingkungan rumahku teman-teman. Kalau pagi hari aku senang kalau misalnya pagi-pagi itu aku pasti eh mencari view yang sebelah sini ya, karena di sana itu nanti matahari terbit teman-teman. Indah ya teman-teman, senang sekali teman-teman kalau menikmati pemandangan seperti ini ya. Terus ini lanjut aku di belakang rumah ya. Ini aku liatin kondisi di belakang rumah. Itu lampu-lampu tetangga juga masih belum dimatikan teman-teman. Terus lanjut aku mau cuci piring. Teman-teman maaf ya, ini pencahayaannya kurang ya. Karena lampu dari cahaya kameraku ini kurang terang ya teman-teman. Terus ini di dapur sebenarnya terang ya lampunya di dapur itu, tapi karena dari kameranya ini memang kurang bagus ya. Kebetulan aku tidak ada pencahayaan tambahan gitu. Biasanya kan kalau orang-orang bikin video itu kan ada pakai ring light gitu ya. Mudah-mudahan lah nanti aku bisa beli ya teman-teman, doakan ya. Terus ini lanjut aku mau siapin sabunnya. Ini Sunlight ya, udah mau habis sebenarnya. Ini jadi aku tekan-tekan gitu ya biar nggak ada sisa sama sekali di kemasannya, karena sayang ya teman-teman. Jadi ini aku tekan, aku benar-benar aku habiskan gitu. Sebenarnya aku masih ada punya cadangan, karena kemarin waktu beli beras dan beli yang lain-lainnya itu aku sekalian juga beli sabun cuci piring sama sabun untuk cuci baju gitu ya. Terus di sini aku pertama kali cuci gelas ya. Ini memang kebiasaanku, setiap kali mau cuci piring pasti aku cuci gelas dulu gitu. Setelah cuci gelas baru cuci yang lain, karena piring atau mangkuk itu kan biasanya berminyak gitu ya. Teman-teman, semoga kalian enjoy ya nonton video aku, karena kegiatanku ya seperti ini. Cuci piring, masak nasi, nyapu, dan lain-lain gitu ya. Ini memang pekerjaan rutin, memang selalu dilakukan berulang kali gitu ya. Yang pasti aku berharap sih semoga apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi gitu ya. Biar kalian juga semangat kalau misalnya mungkin ada yang lagi ini ya, lagi malas gitu ya, atau masih ditunda-tunda terus pekerjaan rumahnya. Mungkin setelah menonton video ini kalian jadi semangat dan bisa bersih-bersih. Kalau aku biasanya sambil bersih-bersih rumah itu biasanya kan rumah sepi ya. Misalnya anak udah sekolah, suami udah kerja. Jadi aku biasanya sambil dengerin podcast atau dengerin uh, channel-channel yang menampilkan yang seperti ini, bersih-bersih rumah. Meskipun gak aku lihat tapi aku dengar gitu, aku sambungkan ke speaker gitu ya, jadi suaranya nyaring gitu. Itu bikin aku jadi semangat sih. Terus di sini aku lanjut masak nasi dulu ya. Ini takaran airnya seperti biasa, aku pakai ini ya, pakai ukuran pakai jari gitu, karena memang diajarin dari dulu sama mamaku ya. Waktu kecil kan udah diajarin masak gitu ya, karena orang tua kan ke sawah ke ladang, jadi masih SD udah tahu masak gitu teman-teman. Ya untuk menakar airnya itu ya seperti itu supaya nggak salah gitu ya, biar nggak nasinya itu nggak terlalu kebanyakan air atau kering gitu ya. Terus lanjut di sini aku mau colokin si ininya, Magicomnya ini. Ini lumayan jauh sih dari TV atau kipas angin. Jadi kalau misalnya mau masak nasi jangan nyalakan TV sama kipas dulu ya. Terus lanjut aku mau rebus air karena suamiku udah bangun ya. Ini udah sekitar jam 6. Suami sama anakku udah siap-siap ya. Aku mau bikin kopi sama siapkan air hangat dulu untuk sarapan pagi suamiku seperti ini ya setiap hari.
sarapannya itu ya minum kopi gitu teman-teman. Kalau kalian gimana? Boleh jawab di kolom komentar ya. Terus setelah menyiapkan kopi tadi, aku sambil ini ya, sambil rendam pakaian. Ini masih sekitar jam 6-an teman-teman. Tadi habis nyuci piring aku langsung rendam pakaian gitu ya. Ini lanjut aku liatin belanjaanku tadi teman-teman. Aku tadi langsung ke warung ya, beli sayuran. Ini ada ikan, ada sayur kecipir, ada cabai ya, terus beli terasi juga. Ini aku lanjut mau nyuci. Sebelumnya aku udah sarapan teman-teman, karena aku itu memang mengalami sakit lambung yang dulu pernah parah juga ya. Jadi setiap hari itu, setiap pagi aku nggak pernah melewatkan sarapan teman-teman. Dan sarapannya itu aku pasti makan nasi ya. Terus sambil rendaman pakaian yang kedua itu tadi, yang pertama kan udah aku cuci gitu ya, udah aku sikat-sikat, terus aku rendam lagi handuk ya sebenarnya, karena udah lumayan lama aku nggak cuci handuk. Sementara merendamnya aku ke kamar dulu. Biasa ya kalau kita itu mama biasanya sambil-sambilan gitu, sambil bersihkan kamar dulu. Ini aku rapikan dulu kamarnya. Kalau untuk kamar anak aku tadi udah dibersihkan sendiri ya sama dia ya. Udah dilipatin selimutnya, bantal-bantalnya udah disusun gitu. Kalau kamar kami ini, kamarku sama suamiku memang seperti ini. Kadang sih sebelum ke warung gitu, biasanya aku bersihkan dulu kamarnya. Tapi kadang juga kalau misalnya nggak sempat, aku bersihkannya udah habis sarapan gitu teman-teman. Jadi fleksibel sih kalau menurut aku ya. Kalau pekerjaan rumah itu nggak ada aturan yang harus seperti ini, harus seperti itu. Jadi nggak kaku gitu ya teman-teman. Senyamannya kita, sehappy-nya kita lah mengerjakan pekerjaan rumah ya. Ini aku kipas-kipasin ini biar debu atau apa-apa yang menempel di atas kasurnya itu bisa bersih gitu ya. Terus lanjut aku lipatin selimutnya. Teman-teman, kalau menurut aku sih ya, pekerjaan rumah tangga itu kadang bergantung juga dari mood kita ya. Kadang kalau misalnya di pagi hari mood kita udah kurang bagus, atau misalnya udah diawali dengan kesal atau marah, biasanya sih untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu jadi kurang bersemangat gitu ya. Itu wajar sih menurut aku teman-teman, karena namanya setiap orang itu kan pasti punya ini ya, punya masalah atau ceritanya sendiri-sendiri gitu ya. Kadang mood kita itu bisa kita kontrol, kadang juga mood kita itu kalau memang udah kita nggak mampu, kadang kita jadi emosional dan lain-lainnya gitu teman-teman. Itu sih yang selalu aku berusaha untuk belajar ya, biar tetap bisa menjaga kewarasan kita gitu ya, berusaha untuk mengontrol mood di pagi hari. Meskipun itu sih lumayan sulit sih kalau menurut aku teman-teman. Jadi kadang kan memang ada ya ibu-ibu yang atau mama-mama yang mungkin pemarah seperti aku juga sih teman-teman, atau memang mudah sekali untuk ngomel gitu ya. Itu memang bisa dimaklumi teman-teman, karena setiap orang itu memang berbeda-beda tadi ya. Kita tidak bisa menyalahkan misalnya, wah dia itu pemarah, si mama itu pemarah, atau si mama ini orangnya lebih bisa mengontrol diri gitu. Kita nggak bisa banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, ataupun
kita membandingkan orang lain gitu ya dengan diri kita, nggak bisa teman-teman. Yang pasti ya kita masing-masing harus bisa membuat diri kita itu happy gitu ya, biar apapun yang kita kerjakan di rumah itu jadi menyenangkan gitu teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Boleh jawab di kolom komentar ya. Ini aku lagi liatin ikan goreng yang aku beli tadi. Habis ini aku langsung bersihkan dapur mungilku yang sangat sederhana ini. Tapi aku senang karena selalu aku bersihkan, setiap hari aku rapikan. Jadi moodku selalu senang gitu teman-teman. Karena kita sendiri yang menciptakan suasananya jadi menyenangkan gitu ya. Seperti ini ya keadaan dapurku. Terus ini videonya udah mau selesai teman-teman. Aku udah mengerjakan semua pekerjaan rumahku. Aku mau lihatkan depan rumah ya. Ini kondisinya sekitar jam 10-an. Kemarin aku udah bersihkan halaman. Senang banget teman-teman lihat halaman yang hijau seperti ini. Meskipun yang rumahnya sederhana dan halamannya nggak terlalu luas gitu ya, tapi aku senang banget teman-teman. Aku sering nyantai di sini ya kalau lagi waktu luang gitu ya. Terima kasih ya teman-teman udah mengikuti kegiatanku hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye teman-teman.